semua, hai. Jadi kali ini di rangkaian kampus visit Bergas, kita bersama ibu guru yang cantik. Say hai Bu, say hai. Hai. Bu Nur sebenarnya udah tahu atau pernah dengar gitu kampus visit Bergas? Tentunya sudah dong, ya. Dulu pertama tahun 2017 kalau nggak salah, pertama ya. Itu diadakan dengan sederhana sekali di GSG. Itu momen yang luar biasa gitu. Terkenang ya Bu ya? Terkenang. Gimana nih Bu, kampus visit tuh menurut Ibu gimana? Yang sudah dilaksanakan sebelum-sebelumnya tuh tanggapannya? Tentunya sangat bermanfaat ya untuk adik kelas kalian yang di kelas 12 ini, membantu guru BK-nya juga gitu. Oh iya nih Bu, aku hampir lupa belum kenalin diri sendiri nih Bu. Takutnya teman-teman semua nggak tahu nih, jadi aku mau kenalan dulu. Nama aku Mila Aurina dari alumni SMA 1 Bergas juga tahun 2021. Di sini aku jadi MC yang akan ngobrol-ngobrol bareng sama Bu Nur juga. Kita mau ngebahas tentang jalur masuk perguruan tinggi nih Bu. Kita bakal kupas tuntas semuanya sama Bu Nur. Kalau jalur masuk perguruan tinggi itu ada apa aja Bu? Jalur masuk perguruan tinggi itu kalau universitas ada 3. Itu SNMPTN, SBMPTN, dan Mandiri ya. Kalau itu aja ya? Iya 3. Kalau Politeknik itu ada SNMPN dan SBMPN. Kalau kedinasan gimana Bu? kedinasan itu satu jalur aja, itu jalur tes semua. Jadi buka aja di sscasn.bkn.go.id itu PTKIN itu ada SPAN PTKIN, ada UMPTKIN. Terus kalau sudah ya itu? Udah ya. Politeknik. Poltekkes. Ya. Kalau Poltekkes itu ada jalur rapot apa ya? Kalau di yang Semarang itu PMDP. Sipenmaru. Buka aja di sipenmaru.poltekkes. Berarti semuanya ada ya? Ya? Ada. Ada, tinggal kitanya aja, jangan malas-malas ya Bu ya. Iya, cari-cari, googling. Ya. Dari banyak banget jalur, cara daftarnya gimana nih Bu? SNMPTN, SBMPTN, SNMPN, SBMPN, gimana Bu cara daftarnya buat teman-teman semua yang belum tahu nih? Ya. Cara daftar semuanya pasti pertama membuat akun dulu ya. Membuat akun kalau untuk universitas itu kan ada di jalur SNM dan SBMPTN itu ada lembaga yang mengurusi, itu namanya LTMPT. Jadi membuat akun, semua siswa itu yang mau mendaftar baik di SNM ataupun SBMPTN itu harus membuat akun di LTMPT dulu baru bisa mendaftar. Terus cara mendaftar ya tadi? Iya, cara mendaftar. Cara mendaftarnya membuat akun terlebih dahulu. Ini yang universitas dulu aja ya? Iya, nggak apa-apa. Kalau SNMPTN itu tidak semuanya bisa mendaftar yang SNMPTN, karena SNMPTN itu jalur rapot. Jadi kalau zamannya Bu Nur sekolah itu namanya PMDK. Sekarang itu ganti namanya SNMPTN. Nah itu lewatnya jalur rapot. Nggak semua bisa mendaftar sih. Untuk yang sekolah akreditasinya A itu diberikan kuota 40% siswa terbaik untuk mendaftar di semua jurusan, itu 40%. Kita kan ada 3 ya, IPA, IPS, bahasa itu. Nanti masing-masing punya kuota 40% untuk mendaftar di peringkat dulu gitu. Itu nanti yang meringkat sekolah 40% itu nanti diumumkan, terus siswanya
yang boleh daftar, yang eligible mendaftar, udah punya akun, daftar di dua pilihan ya, yang satu di satu wilayah, yang satunya boleh di luar wilayah atau di satu wilayah semua, dua-duanya juga boleh. Kalau SBMPTN itu jalur tes ya, jadi kita daftar, bayar. Oh ini ya, kalau SNMPTN tuh daftarnya nggak bayar, bebas biaya. Nah daftarnya aja, tapi masuknya juga bayar ya. Kan lumayan, tapi ini SBMPTN itu bayar soalnya jalur tes ya, jalur tes. Nanti ikut UTBK dulu. Sekarang UTBK itu ada 3 ya yang diteskan. Biasanya kan cuman TPS sama TPA ya. Sekarang TPS, TKA apa TPA? TKA, tes kemampuan akademis, sama bahasa Inggris, tambah satu lagi di tahun ini tambah bahasa Inggris. Nah setelah nilainya keluar, hasil dari tesnya tadi ya, hasil dari UTBK-nya itu baru bisa digunakan untuk mendaftar di SBMPTN, mau ambil jurusan apa gitu. Jadi kalau SNMPTN nggak boleh lintas jurusan gitu, nggak boleh. Tapi kalau SBMPTN lintas jurusan itu boleh. Yang penting nanti tesnya juga lintas kan ya. Jurusan IPS ya, tesnya ya kemampuan dasar sama TPS, TKA sama IPS, IPA ya begitu. Plus bahasa Inggris. Gitu. Inggris. Itu yang universitas aja ya. Politeknik juga kalau politek itu sama. Ini bedanya. Kalau politek kan ada 2 ya, SNMPN sama SBMPN. Kalau SNMPN itu kan jalur rapot, kalau SBMPN jalur tes. Jadi kalau jalur rapot di politek ini, yang direkomendasikan sekolah itu bisa mendaftar. Jadi kalau sekolah merekomendasikan semua, berarti semua bisa mendaftar gitu. Sama dengan SPAN PTKIN. Kalau PTKIN itu ada 2 ya. Tadi SPAN itu jalur rapot dan itu jalur tes. Kalau yang SPAN itu yang direkomendasikan sekolah juga gitu, yang bisa mendaftar gitu. Nanti dapat username sama password dari sekolah gitu. Kalau yang SNMPTN tadi nggak dapat username sama password dari sekolah, mereka bikin akun sendiri di LTMPT-nya begitu. Bu Nur tadi kan sempat mention tentang pemeringkatan nih. Kalau teman-teman semuanya pengen mengira-ngira nih, aku ada di peringkat berapa gitu, bisa nggak sih Bu kita kira-kira apa aja yang bisa dihitung gitu kan? Tadi dari nilai ya Bu ya, dari nilai apa aja gitu, biar ada pandangan. Oke. Kalau kita itu pemeringkatan biasanya satu kelas ya, satu kelas, terus itu semua mapel ya, nilainya yang jumlahnya tertinggi itu peringkat 1 gitu ya. Tapi kalau pemeringkatan untuk SNMPTN ini tidak semua mata pelajaran. Jadi kalau jurusan IPA itu pemeringkatannya dari nilai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, kemudian biologi, fisika, kimia. Nah, itu dari semester 1 sampai semester 5. Nah, kemudian yang IPS sama, itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, sosiologi, geografi, ekonomi ya. Nah, itu itu dari semester 1 sampai semester 5 juga nanti nilainya yang digunakan untuk pemeringkatan. Kemudian kalau jurusan bahasa itu nilai dari mapel bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika juga itu. Terus sastra Indonesia, kemudian bahasa asing sama antropologi. Nah,
Jadi nggak semua mapel digunakan untuk pemeringkatan, tidak. Jadi 6 aja ya Bu yang 6 pokok. aja yang 6 aja nih teman-teman, jadi bisa dilihat, buka-buka raportnya, buka-buka nilainya, nilai kalian gimana, bisa dicek nih. Nah, kalau untuk memilih jurusan nih Bu, ini pasti banyak banget yang bingung nih. Memilih jurusan apa, bingung kan? Ada nggak tipsnya untuk memilih jurusan yang tepat? Memilih jurusan di perguruan tinggi ya. Memilih jurusan itu, kita tuh kan pengen hidup bahagia ya, maksudnya kalau aku tuh sukanya nyanyi ya, aku ambil seni musik gitu ya. Kalau aku sukanya nari ya, aku ambil seni tari gitu ya. Kalau aku sukanya olahraga ya, aku ambil olahraga. Kalau aku sukanya matematika ya ambil matematika gitu. Ya ambil aja sesuai dengan apa yang diminati, minatnya apa, sukanya apa. Jangan lupa lihat juga itu nilainya itu, kemampuannya itu bisa nggak untuk seleksi itu, untuk jurusan tersebut gitu. Itu aja. Lebih memperhatikan diri sendiri, lebih mengenali diri sendiri. Kenali ya. Ya, Cita-cita, hobi ya. Itu penting. Apa? Penting banget. Kalau nggak ada yang minat nih Bu. Aduh aku malu nih Bu. Aku juga nggak punya hobi. Nggak, kayak bingung ya mau suka apa gitu. Jadi semuanya tuh biasa aja gitu Bu. Kalau anak yang kayak gitu kayak aku nih gimana Bu? Gimana? Yang nggak punya hobi. Iya, nggak punya hobi, nggak suka. Aduh, ini biasa aja gitu. Mungkin bukan nggak punya hobi, tapi kebanyakan hobi mungkin ya. Ya, jadi terlihat biasa. Masa iya orang nggak punya kesukaan? Pasti punya dong kesukaan. Mungkin ini kayak warna ya. Warna itu kan orang aku biasa aja warna, tapi pasti dia cenderung ke aku ini suka. Nah, karena banyak sukanya kan, bukannya karena nggak punya. Masa iya nggak punya hobi? Kayaknya iya sih Bu, kayaknya kebanyakan, mungkin jadi bingung ya. Kita juga jadi banyak bingung sukanya. Kalau universitas favorit di SMA 1 Bergas, anak-anak SMA 1 Bergas itu paling favoritnya apa universitasnya? Universitas biasanya yang banyak diminati itu Undip sama UNES biasanya. Pasti ada aja yang masuk ke situ, ada aja anak yang ambil ke situ. Hampir mayoritas lah, bagian besar ambil itu. Coba kalau saya bagi form itu, bagi form pilihan ya, form pilihan apa gitu, terus itu pasti mereka milihnya Undip apa, UNES apa gitu. Biasanya itu yang paling banyak. Kan udah ada ya Bu, form gitu. Tapi kalau dari Bu Nur sendiri sebenarnya ada nggak Bu kepikiran mungkin ini anaknya cuma asal-asalan gitu, mereka belum tahu bener gitu. Ada nggak sih Bu yang kayak gitu? Menurut Bu Nur kayaknya kebanyakan kayak gitu sih Bu. Kayaknya aku dulu juga kayak gitu Bu soalnya. Kayaknya banyak ya. Tapi kalau mau, nah ini ya, kalau dalam waktu singkat kita melakukan konsultasi intensif satu-satu itu kan nggak nyampe ya, apalagi ini kan banyak nanti guru BK itu ngurusin SNMPTN, ngurusin SPAN PTKIN, ngurusin SNMPN. Nah itu masing semua guru BK itu kan terlibatnya. Pasti waktu untuk konsultasi itu nggak terlalu banyak ya, kecuali memang lewat WhatsApp gitu. Nggak satu persatu, masa yang mau ambil ini kayak dulu kan Mila sering ya ke BK, Bu saya mau konsultasi ini ya sama temennya ya gitu, mesti bawa teman ya, biar nggak BK saya. Yang paling sering ya itu datang itu kan memang anak-anak yang kadang ada anak yang milih, aduh ini tapi ini dia ambil ini kok nilainya ini, aduh ini sebenarnya nggak cocok, tapi kita itu mau. Ada anak yang mau memang di loh mbak mil gitu, kamu ambil ini tapi ini kan nilaimu segini gitu ya, mau ambil Undip jurusan ini sedang nilai ekonominya kayaknya
kurang ya Bu kurang ya. ya. Tapi kita mau bilang kurang tuh kan nggak enak. Aduh, kayaknya standarnya sana gitu kan ngomongnya ya. Kayaknya standarnya untuk jurusan ini tuh sekian loh gitu. Kamu nggak pengen ambil jurusan yang lain, tapi saya yang lain nggak suka Bu. Saya maunya ini ya. Padahal maksudnya tersirat ya Bu ya. Cuma dia nggak sadar. Iya. Tadi bener ya pertanyaannya itu ya. Bener Bu. Ya. Masih jadi nervous nih kayaknya Bu Nur nih. Kayaknya iya. banyak Tegang banget nih ya. siswa-siswa yang keren sama Bu Nur karena aduh, kalau dilihat dari jauh dari dekat tuh sama cakepnya guys. Wes. Aduh, Guru BK terbang ya. tercinta nih. Amin. Amin. Kalau konsultasi nih Bu, kan tadi nggak bisa ya untuk waktunya sendiri, pasti kalau satu-satu nggak bisa. Tapi kalau ada yang Mungkin mau satu-satu konsultasi- bisa kalau memang dianya pengen ya, terus datang ke PKT. Kadang kan cuma tahu pilihan, tahu anaknya, tapi kan dianya nggak datang. Maksudnya kan nggak enak ya manggil terus, Mbak sini. Ini nggak cocok. Iya. Kamu nggak pengen ini aja gitu, kayaknya kok ini guru nih apaan sih? Iya, Kan iya. pengennya ini gitu kan, kadang aja konsultasi tapi dia tapi kan minat saya ini, sedang padahal ini segitu, tapi kan saya ini nggak suka Bu kalau diarahkan ke kayaknya kamu cocoknya ke sini deh, tapi kan saya nggak suka jurusan itu Bu. Nah kalau udah begitu ya Ya terus udah. ya sudah gitu. Kalau konsultasi itu baiknya mulai kapan sih Bu? Konsultasi seperti ini nih perguruan tinggi ke BK gitu. Nah kalau konsultasi itu kapan ya? Jadi kelas 10 pun sebenarnya udah bisa kalau memang sudah punya, Bu saya nanti mau pengen kuliah ke jurusan ini, apa ya Bu yang perlu saya persiapkan gitu. Oh berarti kamu fokus ke pelajaran ini ya, contoh Bu saya pengen jadi dokter nih Bu. Nah mungkin kamu perlu lebih fokus sama biologinya, kimianya gitu, terus sama apa mungkin sosiologi ya, itu lebih fokus ke mata pelajaran itu kan. Mungkin bukan berarti yang lain diabaikan, tapi kalau yang lain dikasih porsi 100% itu dikasih porsi 150% gitu ya. Nah gitu bisa dari kelas 10 bisa. Cuman kalau nanti kan lihat nilainya juga ya, kamu boleh kan keinginan itu, terus kelas 10 saya pengen ini Bu, kelas 11 pengen ini, kelas 12 ganti lagi mau pengen ini, boleh kok, fleksibel kan cita-cita itu ya, pakai ban cadangan kan, harus ada serepnya tuh, nggak boleh maksudnya satu itu terus. Kalau memang dia konsisten bener-bener pengen itu, konsisten dengan keinginannya ya siapkan persiapannya, bener-bener harus mateng gitu dari kelas 10. Sejauh ini gimana Bu? Udah ada belum nih dari teman-teman nih? Aku penasaran banget, apakah teman-teman semuanya tuh excited gitu? Penasaran nggak sih? Apa entah itu jalurnya, tips-tipsnya udah ada belum nih Bu yang tanya kepo-kepoin tentang itu? Udah ada yang konsultasi belum ke BK? Oke, yang konsultasi tuh tentunya banyak ya, cuman di masa pandemi ini kan lewatnya WhatsApp ya. WhatsApp Bu mau konsultasi, ada juga yang sekalian ngumpulin apa gitu, terus Bu saya mau ketemu, nah gitu, Bu mau tanya gitu. Ada tadi pertanyaannya apa? Udah sejauh ini udah banyak belum yang konsultasi sama Bu Nur atau sama guru BK yang lain tentang hal ini, perguruan tinggi? Iya, sudah lah, pasti sudah banyak yang konsultasi ya. Ternyata pada excited semua ya Bu ya. Keren nih, kalian keren banget. Biasanya yang rajin-rajin itu yang konsultasi, bener, yang benar-benar pengen, Bu saya mau kuliah di sini, Bu ini tuh apa ya, terus kalau mau dapat bidik misi ya, kalau mau ikut KIP kuliah tuh gimana ya Bu, nah, daftarnya gimana Bu, caranya gimana, syaratnya apa gitu, mesti pada tanya
gitu. Tapi harapannya sih rajin. semua bisa bertanya ya Bu, karena Heeh, informasinya ya. juga mereka pasti butuhin gitu kan. Ya. Jadi jangan malu, jangan takut juga sama masuk Jangan BK, malu, jangan takut. jangan takut. Jangan Ya. takut karena sangat open banget ibunya ini, sumpah Kak, seru banget guys, seru banget. Seru ya? Bener-bener iya nyaman banget ngobrol sama Bu Nur. Jadi jangan takut guys, jangan takut untuk konsultasi karena untuk masa depan kalian juga ya Bu. Lila dulu takut nggak? Waktu belum kenal takut Bu, jujur. Terus ya malah sekarang jadi lebih nyaman sama Bu Nur, guru BK ternyaman menurut saya Bu. Tepuk tangan dong, tepuk tangan di komen nggak apa-apa sih. Kalau kita ngomongin jalur tes Bu, di sekolah sendiri itu disediain nggak? Misalkan kayak contoh-contoh bank soal atau informasi-informasi tryout online di sini, di sana gitu, diinfoin apa enggak Bu? Kalau soal-soal kita nggak bagi ya, maksudnya kita pun kadang anak-anak sudah cari sendiri itu bank soal. Dulu Bu Nur juga lihat itu Mila udah punya ya, ngerjain soal-soal apa? SBMPTN ya. Padahal SNMPTN belum pengumuman ya, udah belajar SBMPTN. Nah, kalau itu kita enggak bagi itu. Cuman kalau informasi untuk tryout itu memang kita informasikan dari sekolah ada gitu. Kan tadi udah tes nih Bu, sekarang kita pakai jalur rapot yang katanya orang-orang nih jalur paling gampang, paling enak. Setuju nggak Bu? Setuju ya kan? Ya, paling gratis kan? gratis. Ya. Gratisnya itu ya paling enak ya Bu ya. Tapi kuliahnya tetap bayar loh ya. Kuliahnya bayar. Nah, itu ada misalkan kan nanti di rata-rata ya Bu, 6 mapel itu. 6 mapel di rata-rata ada nggak sih yang misalkan di universitas ini amannya segini, universitas itu amannya segitu. Jadi kita bicara secara umum aja nih Bu. Jadi amannya berapa gitu. Gitu aja sih. Aman ya, nilai sempurna aman ya. Aman nilai sempurna. Masing-masing jurusan kan punya passing grade ya. Mungkin jurusan apa ya, pendidikan matematika UNES sama pendidikan matematika UNS, atau kedokteran Undip sama kedokteran UNS, itu kan passing grade-nya beda-beda ya, sama-sama jurusan. Nah itu disesuaikan mana nilainya seberapa. Kalau nilainya cocoknya di passing grade yang di salah satu universitas nih cocok, bisa masuk ke situ. Nah, kalau kita punya kakak kelas biasanya pendidikan matematika UNES nilai matematika rata-rata hampir 9 ya, diterima di situ dengan nilai bahasa Inggris berapa gitu. Nah itu ya sekitar segitu paling keterima di universitas tersebut, nilai-nilai segitu. Tapi tergantung kuota juga ya. Nanti kan kalau pendaftaran di situ nilainya yang segitu banyak, ya berarti itu kan perkiraan aja, nggak bisa mengatakan oh segini aman, kira-kira aman gitu. Oh mungkin nilai 9 itu di jurusan ini aman. Nah itu kan lihat passing grade aja dan lihat pendaftar yang jelas. Kalau alumni itu ada pengaruhnya nggak sih Bu untuk kelolosan SNMPTN misalkan? Ada pengaruhnya nggak buat adik-adik kelasnya? Ada pengaruhnya. Apa tuh Bu? Aduh penasaran. Iya, kalau alumni SMA Bergas kuliah di jurusan itu tadi pendidikan matematika sama di sana dia berprestasi. Nah itu akan menunjang untuk diterimanya adik kelas. Nah, kalau memang di sana mungkin malah drop out atau sudah 7 tahun belum lulus atau itu ya tentu saja apa prestasinya nggak bagus gitu, tentunya akan memperkecil peluang, pasti berimbas pada adik kelasnya.
Itu dilihatnya berapa tahun Bu? Misalkan kayak 3 tahun terakhir, 2 tahun terakhir gitu. 1 tahun terakhir sudah bisa dilihat kan dari IPK ya, mungkin ya. Oh iya, kalau tipsnya ada nggak Bu? Tips lolos untuk misalkan jalur tes, jalur rapot gitu ada nggak? Misalkan gini nih cara membaca peluangnya, ada nggak Bu? Kalau jalur rapot jelas, ini ya jalur rapot dulu ya. Kalau jalur rapot berarti sesuaikan dengan sama ya, sesuaikan dengan nilai ya, passing grade-nya berapa, nilainya berapa. Nilai itu di masuk ke situ kira-kira bagaimana, kalau tingginya yang mana gitu, kalau mau ambil jurusan apa ya mungkin. Mungkin jurusan aku aja Bu, administrasi bisnis. Oh iya, apa ya dulu mapelnya berarti yang dipakai? Ekonomi sosiologi. Ekonomi sosiologi. Mungkin mau ambil jurusan administrasi bisnis, harus ekonomi sama sosiologinya harus berapa gitu. Jadi nilai itu harus tinggi gitu. Kalau tingginya di nilai yang lain, mungkin itu juga tinggi, lebih tinggi dari yang lain. Bisa ke jurusan yang lebih cocok. Ya, ke jurusan yang lebih cocok. Contoh gini. Kalau Mila mungkin seangkatannya ada teman yang memang pengen ambil sama administrasi bisnis ya. Iya. Administrasi bisnis. Padahal nilai ekonomi sama sosiologinya lebih tinggi temannya Mila. Nah, Aida mungkin ya. Dulu ya, sekelas ya. Iya, sekelas. Nah, kalau Aida lebih tinggi nilainya dari Mila itu, kalau Aida mau ambil administrasi bisnis, ya Mila jangan ambil itu, nanti Mila kan nggak keterima gitu. Nah, bisa jadi toh kemungkinan ya udah di sekolah aja udah kalah duluan gitu. Jangan ambil itu, ambil yang lain aja. Nanti gitu. bisa dilihat setelah pemeringkatan keluar ya Bu. Nah, nanti di-share juga ya ke teman-teman semuanya, pasti pemeringkatan di-share. yang atas berapa. Iya. Gitu. Nanti bisa ditanyain tuh teman-temannya kalian berada di peringkat berapa, terus teman yang di atas kalian mau ambil apa, bisa dilihat. Atau enggak kayak aku dulu kan sempat ya Bu ada form gitu, jadi kita semuanya tahu peringkat ini ambil apa, peringkat itu ambil apa. Jadi itu bisa jadi pertimbangan, karena sekolah kita sekolah yang terakreditasi A, SMA kebanggaan kita ini udah sangat memfasilitasi banget, udah bagus banget lah pokoknya, sampai konsultasi juga, guru-gurunya juga keren-keren banget Bu. Tepuk tangan dong. Yeay. Berbanggalah kalian yang masuk di SMA 1 Bergas. Kalau resiko Bu, kita ngomongin resiko. Setelah lolos SNMPTN, SBMPTN, dan jalur-jalur lainnya, kalau misalkan nggak diambil, resikonya apa? Nah, kalau isu selama ini yang beredar itu kan memang ada blacklist ya, untuk sekolah yang memang udah keterima tapi nggak diambil gitu. Itu pernah kita tanyakan, bener nggak sih kalau siswanya mendaftar terus nggak diambil, sekolah kita akan di blacklist di universitas tersebut gitu. Mereka di universitas menjawab tidak, tapi kenyataannya kita juga nggak tahu. Cuman begini, di SNMPTN itu kan membuat akun ya kalau mau daftar. Begitu keterima di SNMPTN, itu sudah nggak bisa daftar di SBMPTN. Jadi itu sudah termasuk warning ya dari LTMPT untuk kalau udah diterima ya udah kasih kesempatan yang lain. Kamu tuh udah milih itu, diterima kok nggak diambil ya, gitu. Itu teman-teman jangan sampai kayak gitu, karena itu juga rezeki ya Bu ya. Iya. Kan pasti banyak juga teman-teman yang pengen ke situ tapi mereka belum bisa. Jadi jangan sia-siain itu, karena kamu udah dapet ya dimanfaatkan sebaik-baiknya. Disyukuri gitu. ya. Kalau setelah kita udah bahas universitas nih Bu, kita bahas politeknik.
Kalau dari Politeknik itu ada nggak sih jalur khusus yang mereka sediakan sendiri untuk jalur masuknya ke Politeknik itu? Oh, iya. Kalau kayak jalur mandiri gitu ya, yang urus universitas sendiri itu, Politeknik. Kalau yang paling deket ini ya, kita Politeknik Negeri Semarang ya, Polines itu ada jalur SPA itu. Jalur SPA itu malah diselenggarakan sebelum SNMPN dan SBMPN, itu di awal. Itu jalurnya tesnya berbasis komputer sih, cuman siswa datang ke Polines, jadi daftar terus tes ke sana gitu. Itu malah peluangnya lebih besar daripada SNMPN sama SBMPN. Itu jalur mandirinya Polines itu SPA. Gimana nih pengetahuan saya, teman-teman, ada yang minat nggak masuk Polines jalur SPA? Kemarin kita juga sempat live Instagram nih Bu, juga acara kampus visit ini kita live Instagram baru kemarin. Tanggal 4 kita bahas Polines, ada SPA juga, ada alumni kita juga yang masuk ke Polines jalur SPA, sekelas sama saya juga kebetulan Bu. Terus siapa? Nilam Cahya Wardani. Nilam. Dia jalur SPA. Dan teman-teman udah dikasih tahu juga kalau mau minta bank soal, latihan soal bisa ditanya ke dia gitu. Jadi bener-bener aku merasa kampus visit ini bermanfaat banget Bu. Semoga kalian juga merasa ini bermanfaat ya teman-teman. Tentunya sangat bermanfaat lah ya. Ya. Saya juga sering dapat ini. Kadang ada alumni yang, Bu, ada nggak adik kelas yang mau daftar ke sini gitu di Poltekkes ya, Poltekkes Negeri Semarang itu ngasih info-info begitu. Terus ini Bu, saya dulu lolos, soalnya seperti ini gitu. Ada yang seperti itu. Jadi masih ada kontribusi dari alumni untuk adik-adik kelasnya. Iya. Mereka peduli ya, peduli dan perhatian, sayang sama adik-adiknya ya. Sayang sama adik-adiknya, sayang juga adik-adiknya. Nah, dari berbagai jalur yang ada, yang banyak banget, itu paling banyak kalau SMA 1 Bergas itu lolosnya jalur apa Bu? Kalau SMA 1 Bergas itu saya lihat banyak lolos di jalur SBM dan UM. Ke SNM itu sedikit ya, kemarin itu sedikit. Kalau SNM banyaknya di SBM dan UM mandiri maksudnya. Teman-teman yang lain tuh pada pasti pengen ya Bu yang jalur yang gampang, yang paling gampang, tapi katanya jangan terlalu ngarepin banget. Kalau tanggapan Bu Nur gimana? Jalur yang paling gampang itu maksudnya SNMPTN. Ya. Oke. Kalau memang punya kesempatan, kenapa tidak berharap ya? Kalau memang punya kesempatan, gunakan itu sebaik mungkin. Jadi memang kalau memang masuk dalam 40% siswa eligible, ya udah itu benar-benar pilih sesuai dengan modal. Ya, nilai kan modalnya cuma nilai ya itu. Modalmu seberapa, kamu bisa ngapain dengan modal itu. Jangan sia-siakan dengan egois, maksudnya egois. Iya, enggak egois ya. Dengan idealisnya aku mau ini gitu. Sedang aku mau beli pesawat dengan uang 2.000 gitu kan enggak bisa ya. Iya. Uang 2.000 dapatnya permen bisa ya, biskuit gitu, wafer ya bisa. Ya, dengan uang 2.000 itu manfaatkan, kamu bisa ambil apa di situ, kamu bisa beli apa, kamu bisa dapatkan apa. Jangan sia-siakan kesempatan itu untuk mengambil yang udah yang penting kan aku ambil gitu, gengsi-gengsian aja. Ambil ini, kalau nggak keterima kan ya iya kan aku ngambil ini kan tinggi nggak terima. Nanti kalau ambil segini nggak keterima kan malu, gitu. Jangan cuman gengsi, tapi kamu harus benar-benar cari tahu ambil jurusan ini tuh nilai yang diperlukan apa, padahal nilaimu yang tinggi apa di situ gitu. Gunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Nah, selain itu
untuk siswa yang memang belum berkesempatan untuk tidak berkesempatan untuk mendaftar lewat jalur SNMPTN, nggak masalah. Toh yang SNMPTN juga belum tentu diterima kan, itu juga seleksi kan. Langsung aja, malah yang langsung bisa daftar SBMPTN itu yang nggak lolos SNMPTN langsung bisa belajar SBMPTN. Dulu kan Mila bilang sama Bunda, kamu tetap persiapkan diri untuk belajar SBMPTN karena SNMPTN, pengumuman SNMPTN sama pendaftaran SBMPTN itu kan duluan pendaftaran SBMPTN. Meskipun jika belum pengumuman kan belum bisa daftar. Nah itu tetap belajar untuk SBMPTN itu. Ya, persiapkan untuk dulu juga kayak iya. Sampai sempat daftar itu juga Polines Bu, kayaknya SPA gitu. Sempat Keterima ya. nggak? Belum tes sih, karena udah pengumuman kan. Iya. Jadi ya udah, rezekinya di situ ya Bu. Rezekinya di situ. Beda-beda. Ini tambahan ya dari Bu Nur ya. Coba kalau anak-anak mau cari informasi, mau daftar apa bingung, itu kalau mau tanya malu ya. Kadang kan kalau mau tanya sama temennya, ih kok nggak ngerti ya kayak gini gitu. Takut digituin ya, padahal sebenarnya sama-sama nggak tahu ya. Googling aja, itu kan diam-diam ya pakai HP sendiri. Cari aja Politeknik gitu atau Atau universitas. Ya kalau universitas itu langsung masuk di LTMPT aja. Atau universitasnya kalau mau pengen UNES ya UNES gitu. Cari informasi di situ, jurusannya apa aja, kamu sukanya apa, terus di dalamnya mata kuliahnya apa aja gitu. Undip gitu ya. Ketika aja Undip, googling ada universitas apa aja di situ, bisa dimasuki jurusan apa, di situ mata kuliahnya apa. Gitu. Terus kalau PTKIN ya Kemenak ya. Kalau PTKIN itu bisa span/ptkin.or.id kalau nggak salah. Nah, kalau ikatan dinas, kalau pengen masuk di ikatan dinas, kalau mau cari info bisa di sscasn.bkn.go.id. Kalau pengen Poltekkes itu mau jadi perawat, mau jadi bidan itu atau fokus di bidang kesehatan itu bisa klik Poltekkes Semarang atau Sipenmaru poltekkes.ek.id atau kalau Solo ya Poltekkes Solo, kalau Semarang Poltekkes SMG gitu. Nah, cari-cari aja sudah, pokoknya niat ingsun aku pengen kuliah, aku golek universitas mana ya yang ini atau kuliah di mana. Udah itu tentukan dulu, aku kok kayaknya bisa jadi perawat. Cuman kalau laki-laki jangan pengen jadi bidan ya, nggak bisa. Sekarang emang udah serba gampang banget ya Bu. Jadi jangan, kalaupun nanti ada teman-teman yang masih pengen tahu nanti tadi ketinggalan apa nih webnya yang benar, bisa nggak Bu nanti menghubungi Bu Nur? Bisa banget, boleh banget tuh. Jadi jangan malu-malu, boleh biasanya banget. kan japri gitu, nggak apa-apa, japri aja. Kalau info-info tentang PTN jalur masuk pasti sudah disinggung sama sekolah ya Bu. Itu cara, kan kita online di angkatan kelas 12 ini. Cara penyampaiannya bagaimana Bu? Untuk info PTN itu sama ya kayak tahun dulu itu kan, tahunnya Mila ya. Bener itu kan bikin grup WhatsApp ya untuk info perguruan tinggi lulus tahun 2021. Nah, ini bener juga tahun ini bikin info PT tahun 2022. Jadi semua guru BK di situ memberikan informasi, Pak Rizky memberikan informasi tentang PTKIN-nya, Bu Cindy
menginformasikan tentang politeknik gitu, Bu Zara dengan Poltekkesnya, dan Bu Nur dengan LTMPT gitu, masing-masing memberikan informasi tentang, nanti Pak Cahyo memberikan informasi tentang KIP. Nah itu kita menggunakan grup WhatsApp lulusan itu. Di situ siswa, kalau dulu perwakilan ya, Ya, Kak ini pada masuk ini. Iya. pada masuk jadi rame ya, Bu. Rame. Nah, kalau udah rame gini tuh mereka excited nggak, Bu? Rame nggak, Bu? Istilahnya ada kehidupan kah gitu di WhatsApp? malah itu? nggak ternyata di grup dulu kan jumlahnya sedikit ya. Jadi perwakilan satu kelas dulu 4 siswa ya, yang 2021 tuh grupnya nggak semuanya masuk ke grup. Jadi satu kelas itu cuman perwakilan 4 siswa yang masuk, cuman harus bersedia membagi ke grup kelasnya ya. Kalau di 2022 ini semuanya masuk, mayoritas masuk. Tapi malah nggak rame kayak dulu kan ada tanya gitu, enggak, ini tanyanya japri sekarang. Jadi begitu saya bagi info langsung ini ada yang jawab, Bu kalau nah gitu, oh ini ya. Jadi diramaikan aja nggak apa-apa ya, Bu, di grupnya, biar kalau Iya, diramaikan kalau tanya aja. temennya juga tahu gitu. Nah itu jadi Itu nggak yang penting. tanya satu-satu ya. Iya. Jadi satu tanya, sebenarnya yang lainnya tuh juga nggak tahu. Jadi mungkin belum tahu, ada yang tahu, siapa tahu ada yang lebih tahu, melengkapi kan ya. Itu saling, kita itu saling berbagi informasi kan. Jadi Gitu. jangan malu buat teman-teman kalian, karena udah ada fasilitas, sudah diwadahi sama sekolah, ada media WhatsApp-nya berbagi informasi. Kalau kalian mau bertanya silahkan tanya di grup WhatsApp aja, jangan dibuat sepi, jangan dianggurin. Gimana sih, Bu, dianggurin rasanya di WhatsApp, Bu? Gimana gitu ya rasanya. Rasanya pengen keluar. Nggak, bercanda, Bu. Nanti nggak dapat info kalian. Kan adanya ibu guru, bapak ibu guru di sana tuh untuk memberi informasi, perhatian, peduli sama kalian semua gitu. Jadi kalian jangan dianggurin dong, kasihan kan ya, Bu. Sekedar terima kasih aja kayaknya udah seneng ya, Bu. Oke gitu Direspon ya. aja, direspon aja tuh, aduh, stiker aja udah seneng gitu lah, Bu, gampangnya. Jadi nih, Bu, ada salah satu teman kita kelas 12 itu tanya sama aku, dia itu pengen banget ke SNMPTN dan udah yakin gitu ke SNMPTN. Cuma di SNMPTN ini kan kita tahu alumni juga dilihat, terus wilayah juga. Nah, dia itu problemnya dia mau pindah nih ke Solo gitu. Jadi dia mau ke UNS ya kan, tapi sedangkan kalau kita lihat dari alumni itu nggak ada, Bu. Jadi peluang dia untuk masuk ke sana itu gimana, atau kasaran dari Bu Nur nggak usah ambil di sana. Pengennya di universitasnya ya. Belum tahu jurusannya apa. Belum. Sebenarnya alumni di UNS juga ada loh. Mungkin dia udah Tahu ya. dia nggak tahu. Dia nggak tahu. Ya ambil aja. Mungkin itu karena itu prioritas ya jadikan pilihan pertama, atau ya jadikan pilihan pertama itu pilih UNS, kemudian pilih jurusan atau prodi yang sesuai, yang kemungkinan besar dia bisa diterima di situ. Itu sesuai dengan nilainya karena SNMPTN ya. Itu aja. Nih buat jadi info buat teman-teman semuanya yang pengen tahu, masih pengen tanya-tanya, bisa komen aja di bawah, nanti bakal dijawab. Atau enggak, kita ini di kampus visit ini udah ada juga, Bu, per kelas grupnya, cuma ya sama, nggak ada kehidupan gitu, Bu. Tapi ya lumayan lah kalau sekedar ya terima kasih Kak infonya gitu, kita kan juga seneng ya, Bu ya. Kalau kalian pengen ada yang ditanyain atau punya masalah sendiri, kalian bisa aja tanya langsung atau konsultasi ke Bu Nur atau guru BK yang lain, masing-masing guru BK bisa banget. Jadi jangan malu, yang paling penting tuh jangan malu, karena kamu jangan malu butuh bertanya ya. Jangan kan? malu bertanya ya. Nah, kita udah ngobrol cukup lama nih, Bu. Ada nggak nih kata-kata motivasi untuk teman-teman yang masih di kelas 12 nih, motivasinya dari Bu Nur? Ada nggak?
Kalau orang bilang gini ya, gantungkan cita-citamu setinggi langit ya, bener ya? Mila juga gitu ya. Iya. Kalau memang kita pengen beli, ya kan gampang ya, perkiraannya kan gitu aja ya. Kalau memang kita pengen beli HP, ya berarti pasti kita ngumpulinnya uang untuk beli HP 2 juta gitu ya, 4 juta gitu. Nah, anggap aja itu udah tinggi ya. Terus kalau memang cita-cita jangan cuman pengen beli apem gitu. Apem itu cuman 5.000 dapat gitu. Kalau cita-citanya pengen beli HP, berarti kan usaha kita setinggi mau beli HP itu. Nah, kalau HP-nya nggak kebeli, paling nggak kan bisa dapat HP second, atau bisa apem pasti kebeli ya gitu. Nah, itu kan pasti cita-cita yang di bawahnya itu. Nah, Bermimpilah setinggi mungkin. Kalau bermimpilah setinggi mungkin, Iya. tapi jangan lupa usaha. Nanti benar-benar mimpi beneran ya kalau nggak usaha. jangan halu ya. Kalau nggak ada usaha itu. Jadi sekian dari aku dan juga Bu Nur. Terima kasih sekali Bu udah menyempatkan hadir kali ini dan memberi informasi yang super bermanfaat banyak banget, dan semoga teman-teman semua juga merasa ini bermanfaat dan bisa dimanfaatkan dengan baik. Sekian dari aku dan juga Bu Nur. Terima kasih semuanya.